Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama saya. Hari ini saya akan berbagi sedikit tentang ilmu pengetahuan alam, khususnya kelas 9. Pada hari ini saya akan membahas tentang bab 2, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Ya, setelah mempelajari bab 2 ini, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan perkembangbiakan seksual dan aseksual pada tumbuhan Angiospermae, Gymnospermae, tumbuhan dan hewan, serta dapat menyebutkan hewan yang mengalami perkembangbiakan secara seksual dan aseksual, dan dapat menyebutkan teknologi yang terinspirasi perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Baik, lanjut. Bagian yang kita pelajari di sini ada 2 poin yang penting. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan, dan yang kedua, perkembangbiakan pada hewan. Kita langsung ke bagian A, perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini akan dijelaskan lagi tentang 5 hal pokok yang sangat yang esensial. Yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Yang kedua, tentang perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Yang ketiga, pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Yang keempat, pada tumbuhan lumut atau Bryophyta. Dan yang kelima, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Langsung ke yang pertama, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, cara perkembangbiakannya ada 2, dengan cara vegetatif atau secara tidak kawin atau aseksual, dan dengan cara yang kedua yaitu berkembang biak dengan cara generatif atau secara kawin atau seksual. Untuk perkembangbiakan secara vegetatif itu dibagi menjadi 2, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terjadi dengan contohnya seperti rizoma. Itu bagian batangnya tumbuh di bawah tanah. Contohnya jahe, lengkuas, temulawak, kunyit, dan sebagainya. Kemudian vegetatif alami yang kedua dengan cara geragih atau stolon. Jadi batangnya berkembang di atas permukaan tanah. Contohnya itu tanaman stroberi. Nah, kemudian bunga pukul 9, ya, enggak seperti itu. Lanjut, yang ketiga, vegetatif alami dengan cara umbi lapis, itu pada bawang merah. Kemudian ada umbi batang, contohnya pada ubi jalar. Ada kentang, ya. Jadi bagian batangnya berubah fungsi membentuk cadangan makanan. Kemudian yang kelima, dengan cara tunas adventif. Tunas adventif ini ada 2, ada yang adventif akar dan ada yang tunas adventif daun. Namanya tunas berarti disitulah tempat tumbuh calon tumbuhan baru. Nah, contohnya pada cocor bebek. Cocor bebek berkembang secara adventif daun, karena kita ketahui ya bagian daun pada cocor bebek itu ada cikal bakal tumbuhan baru. Sedangkan pada vegetatif buatan dapat dilakukan dengan cara mencangkok, okulasi atau menempel, sambung, atau ada juga stek batang, dan merunduk. Nah, sekarang perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dengan cara generatif atau dengan cara seksual, dengan cara kawin. Dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama, penyerbukan atau polinasi. Penyerbukan adalah proses menempelnya serbuk sari itu sebagai alat kelamin jantan ke kepala putik, di mana kepala putik ini adalah sel kelamin betina. Nah, seperti sebelumnya, kalian sudah melengkapi bagian-bagian pada bunga. Itu tujuan ibu biar kalian tahu di mana sih posisinya putik, di mana posisinya benang sari.
Macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Jadi penyerbukan dapat terjadi dengan cara anemogami. Pertama anemogami yaitu dengan bantuan angin. Contohnya pada gambar ini adalah tanaman jagung. Jadi jika ada angin kencang berhembus, seperti yang kita ketahui bahwa benang sari itu sifatnya sangat halus, sangat ringan, sangat lembut, dan lengket. Jadi pada saat angin berhembus kencang, ya benang sari akan ikut terbang terbawa angin, sehingga tanpa sengaja akan menempel di tumbuhan sejenis lainnya. Nah, hal itu bisa benang sari tanpa sengaja menempel di putik tanaman lainnya. Nah, hal itu bisa menyebabkan terjadinya penyerbukan. Salah satunya dengan cara anemogami atau bantuan angin. Yang kedua dengan ornitogami, dengan bantuan burung. Misalnya nih, burung hinggap di satu jenis tanaman untuk mengambil makannya. Nah, tanpa sengaja, tanpa disadari juga mungkin oleh burung itu benang sari pada tumbuhan tersebut menempel di bagian tubuhnya. Kemudian burung tersebut terbang hingga ke tanaman yang lainnya dan membawa benang sari dari tumbuhan awal, sehingga tanpa disadari juga oleh burung kan ya, jadi benang sari yang lengket pada tubuh burung tersebut bisa saja yang terbawa oleh burung tadi bisa saja menempel di putik tanaman-tanaman yang dia hinggapi berikutnya. Hal itu juga dapat membantu proses penyerbukan. Yang ketiga dengan bantuan malakogami atau mamalia. Di sini contohnya siput. Yang keempat dengan entomogami dengan bantuan serangga seperti lebah, lalat, kupu-kupu, sifatnya sama. Tadi cara kerjanya kurang lebih dengan burung. Ya, jadi benang sari tanpa sengaja menempel di bagian tubuh serangga. Kemudian serangga tersebut hinggap mencari makan ke tanaman-tanaman lainnya, sehingga bisa terjadi proses penyerbukan. Kemudian ada chiropterogami, ini dengan bantuan kelelawar. Chiropterogami dengan bantuan kelelawar. Ya, seperti yang kita ketahui, kelelawar adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, jadi bunga-bunga yang dihinggapi kelelawar tadi bisa saja mengalami proses penyerbukan tanpa sengaja dibantu oleh kelelawar. Dan yang terakhir antropogami, ini dengan bantuan manusia. Namun yang bantuan manusia ini ada yang memang harus langsung dibantu, yang sengaja harus dibantu secara langsung, dan ada juga yang tanpa perantara. Itu tadi macam-macam penyerbukan berdasarkan jenis perantaranya. Kita lanjut perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae dengan cara generatif yang kedua. Tadi yang pertama penyerbukan, yang kedua pembuahan. Ya, pembuahan di sini fertilisasi. Ya, pembuahan atau fertilisasi. Kalau sudah fertilisasi berarti terjadi proses bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang ketiga dengan cara penyebaran biji. Penyebaran biji dapat dilakukan dengan bantuan angin atau disebut dengan anemokori. Kemudian biji tersebar dengan bantuan angin. Kemudian dengan bantuan air atau hidrokori, jadi bijinya tersebar dengan bantuan air. Kemudian hewan atau zookori, di sini contohnya burung. Kemudian dengan bantuan manusia atau antropokori. Dan yang keempat, perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, berkembang biak dengan cara generatif. Yang keempat adalah dengan berkecambah atau perkecambahan. Ya, seperti yang ada di buku siswa, di situ ada 3 perlakuan yang dilakukan oleh siswa, di mana ada 3 perlakuan yang diberikan, di mana yang pertama ini biji yang dibiarkan pada satu wadah, kemudian biji yang direndam dalam air, dan biji yang diletakkan di atas kapas basah.
Dari hari ke 0 sampai hari ke-6 kita lihat perkembangannya. Ya, kita perhatikan ternyata biji yang dibiarkan di sebuah wadah tadi tidak mengalami perubahan apa-apa. Dia tetap berupa biji, tidak terjadi perubahan apa-apa. Yang kedua, pada perlakuan kedua, biji yang direndam di dalam air terjadi perubahan. Ya, pada hari ketiga kulit bijinya sudah mulai terkupas. Pada hari ke-6, biji berukuran lebih besar tetapi tidak mengalami perpecahan bahan. Sedangkan pada perlakuan ketiga, biji yang diletakkan di kapas yang basah, dia mengalami perubahan, di mana biji tumbuh dan berkembang membentuk daun, akar, dan batang. Inilah yang disebut dengan proses perkecambahan. Jadi ada 4 cara generatif, 4 cara perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae yang dilakukan secara generatif. Kita lanjut. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Kita lanjut pada perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Contohnya pakis haji, ginkgo biloba, belinjo, dan pinus. Baik, tumbuhan Gymnospermae ini memiliki alat reproduksi berupa strobilus. Strobilus jantan akan menghasilkan gamet jantan atau serbuk sari, sedangkan strobilus betina akan menghasilkan gamet betina. Reproduksi pada Gymnospermae diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari dilengkapi dengan sayap sehingga memudahkan gerakannya menuju strobilus betina. Pada bakal biji atau megaspora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantung serbuk sari yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Metagenesis tumbuhan Gymnospermae. Jadi tumbuhan Gymnospermae dia akan menghasilkan strobilus jantan dan strobilus betina, di mana strobilus jantan akan menghasilkan mikrosporangium, kemudian membentuk sel induk mikrospora, setelah itu gametofit jantan menghasilkan serbuk sari, kemudian buluh serbuk sari, sehingga membentuk spermatozoid. Sedangkan pada proses strobilus betina, dia akan menghasilkan megasporangium, kemudian sel induk megaspora, membentuk megaspora, dan membentuk gametofit betina, langsung membentuk sel telur. Nah, strobilus jantan tadi menghasilkan spermatozoid, sedangkan strobilus betina menghasilkan sel telur. Terjadilah fertilisasi, pertemuan antara spermatozoid dengan sel telur, sehingga membentuk zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio, dan embrio akan berkembang menjadi biji. Biji tersebut akan tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan Gymnosperma yang baru, yang dewasa. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan paku atau Pteridophyta. Tumbuhan paku atau Pteridophyta ini mengalami tahap gametofit dan sporofit. Perkembangbiakan seksual terjadi pada tahap gametofit, yaitu dengan dihasilkannya sel kelamin. Sel kelamin jantan dan betina yang dihasilkan, ya, jadi dalam tumbuhan paku dia menghasilkan sel kelamin jantan dan juga menghasilkan sel kelamin betina. Nah, setelah mereka menghasilkan sel kelamin tersebut, kedua sel kelamin tersebut dia akan mengalami fertilisasi, pertemuan sel kelamin jantan dan betina. Tahapan selanjutnya setelah fertilisasi yaitu tahap sporofit. Yaitu dimulai ketika zigot hasil fertilisasi akan tumbuh menjadi tumbuhan paku yang dapat menghasilkan spora. Perkembangbiakan seksual pada tumbuhan paku dapat melalui rizoma. Kita lanjut yang keempat, perkembangbiakan tumbuhan lumut atau bryophyta. Tumbuhan lumut atau bryophyta ini mengalami perkembangbiakan seksual dan aseksual pada satu kali perkembangan hidupnya. Perkembangbiakan seksual dengan menghasilkan gamet jantan dan gamet betina, yaitu pada tahap gametofit. Ya, jadi pada tumbuhan lumut juga menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada tahap sporofit, tumbuhan lumut menghasilkan spora. Perkembangbiakan lumut secara aseksual dapat melalui gammae dan fragmentasi. Jadi ada dua tahap gametofit dan tahap sporofit. Tahap gametofit di mana
dia berkembang biak secara seksual. Kalau seksual pasti menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sedangkan pada tahap sporofit, dia akan menghasilkan spora. Yang kelima, teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Di sini ada 3 teknologi. Yang pertama hidroponik, merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air dan tanpa menggunakan tanah. Jadi media tanamnya bukan tanah, melainkan air. Namun air di sini sudah dilengkapi dengan nutrisi dan mineral yang memang diperlukan oleh tumbuhan sebagai yang biasa didapatkan di tanah. Kemudian vertikultur merupakan metode budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah tanaman. Dan yang terakhir, kultur jaringan. Kultur jaringan tumbuhan merupakan metode perbanyakan tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel, jaringan atau organ. Jadi, diambil bagian sel induknya atau jaringannya atau organnya untuk dijadikan tumbuhan baru. Itu tadi perkembangbiakan pada tumbuhan. Sekarang kita lanjut yang B, perkembangbiakan pada hewan. Pada materi ini akan membahas tentang perkembangbiakan aseksual pada hewan, kemudian yang kedua perkembangbiakan seksual pada hewan, kemudian perkembangbiakan hidup pada hewan, dan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, perkembangbiakan aseksual pada hewan dapat terjadi dengan cara membentuk tunas atau fragmentasi pada cacing pipih atau partenogenesis. Yang kedua, perkembangbiakan seksual pada hewan ini terjadi dengan cara ovipar, vivipar, dan ovovipar. Vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, contohnya ayam, burung. Itu vivipar, ovipar. Sedangkan vivipar berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ovovivipar berkembang biak bertelur sekaligus melahirkan. Ya, dilihat dari kata awalnya. Nah, ovipar dia bertelur, vipar dia melahirkan. Kalau ovovipar berarti bertelur sekaligus melahirkan. Yang ketiga, perkembangbiakan hidup pada hewan. Di sini ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dialami oleh kupu-kupu misalnya, di mana kupu-kupu dewasa akan menghasilkan telur. Telur ini akan membentuk larva, larva menjadi ulat, ulat menjadi pupa atau kepompong, kemudian menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Jadi ada tahap. Kita bandingkan nanti dengan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna di sini contohnya adalah belalang, di mana dari belalang dewasa dia menghasilkan telur. Telur akan menjadi nimfa tanpa sayap, kemudian menjadi nimfa bersayap, kemudian menjadi belalang dewasa. Jadi metamorfosis tidak sempurna ditandai dengan tidak adanya perubahan bentuk tubuh dari tubuh induknya. Dikatakan metamorfosis sempurna apabila terdapat perubahan bentuk tubuh dari tubuh induknya. Seperti kupu-kupu tadi, dia menghasilkan telur, telur menjadi larva, larva menjadi ulat, ulat jadi kepompong dulu, ya. Jadi terjadi perkembangbiakan, terjadi metamorfosis sempurna. Ya, kita lanjut. Yang keempat, teknologi perkembangbiakan pada hewan. Di sini contohnya adalah inseminasi buatan atau kawin suntik pada hewan, contohnya sapi. Ya, di mana sperma dari pejantan sapi unggulan disuntikkan kepada betina unggulan juga.
kemudian embrionya dievaluasi, kemudian embrio unggulan tersebut ditanamkan ke rahim sapi betina yang akan didonorkan. Jadi ada banyak jenis sapi betina yang didonorkan sehingga anak hasil transfer embrionya berkualitas unggul. Oke. Baik, teknologi perkembangbiakan pada hewan ini mengakhiri materi perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan kita di bab 2. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya yang sudah mau mendengarkan. Ibu tunggu saran dan kritiknya. Silahkan bagi yang mau bertanya, jangan lupa langsung japri Ibu. Ya, boleh langsung bertanya, konsultasi ke Ibu. Mungkin Ibu akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.